bisa. Kita tanya mungkin aja, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat banget ya, pagi-pagi semangat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita bermacam-macam kenikmatan. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatnya akal. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu nikmat akal. Dengan akal kita dapat berpikir, kita dapat berpikir dengan benar. Oleh karena itu, kita punya akal tidak boleh dirusak. Bagaimana merusak akal? Contoh, misal dengan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, entah itu minuman atau pil atau apalah selain daripada yang itu, intinya memabukkan. Itu dapat merusak akal kita. Sedangkan akal untuk kita berpikir tidak dibenarkan untuk dirusak. Salah satu nikmat terbesar yaitu Allah berikan kita akal. Oleh karena itulah akal ini mahal harganya. Akal ini kada ada orang berjual. Kalau hanya ada orang berjual, ayo. Tapi karena mahal itu sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kalau bisa dibeli masih murah, kawa masih dibeli. Tetapi mahalnya ini tidak bisa dibeli. Kada kawa ditukar. Orang yang di rumah sakit jiwa tuh, itu hanya mengobati, bukan menjual akal. Oleh karena itulah haram hukumnya kita merusak akal kita. Hati-hati bagi para pemuda, jangan sesekali mengkonsumsi sesuatu yang dapat memabukkan. Hati-hatilah. Kemudian salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita haturkan kepada pada junjungan kita, Nabi kita, buah hati, putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, cucunya Abdul Muthalib, keponakan Abu Talib. Beliau ialah putra terbaik gurun Sahara, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Salawat yang kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para ahli dzurriyyah beliau, dan orang yang gemar mengikut sunnah beliau sampai hari kiamat. Yang Allah hormati dan yang sama-sama kita hormati kepada Bapak Dewan Guru Sekolah MTS dan
kepada seluruh siswa dan siswi yang berbahagia. Sedikit saja di pertemuan kali ini, ulun sebelum menyampaikan akan tausiah, ulun ingin memperkenalkan dahulu diri ulun. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Ihsan bin Haji Murjani. Alamat Berikin, asal sekolah di SDN 3 Berikin. Kemudian sekarang sekolah di Sekolah Tinggi Agama Islam Barabai, atau yang dikenal sebagai STAI Al-Wasliyah Barabai. Sehari-hari ulun pengajar di Pondok Tahfiz Al-Mansur Berikin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagi kita seorang pelajar, hendaknya kita mengutamakan akan akhlak kita sebagai seorang pelajar. Karena jikalau kita hanya belajar tanpa kita memiliki akhlak, itu tidak ada apa-apanya. Tidak berharga ilmu kita, tidak berharga pengetahuan kita jikalau tidak kita barengi dengan akhlak. Oleh karena itulah, akhlak bagi seorang pelajar itu sangat diperlukan, sangat penting. Di dalam ini bawah ini ada kitab akhlak namanya. Di dalam kitab akhlak ini disebutkan bahwasanya akhlak bagi seorang pelajar itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Pertama, akhlak terhadap dirinya sendiri. Kedua, akhlak terhadap gurunya. Yang ketiga, akhlak terhadap temannya. Bagaimana akhlak terhadap dirinya sendiri, bagaimana akhlak terhadap gurunya, dan bagaimana akhlak terhadap teman-temannya. Mari kita rincikan satu persatu. Pertama, akhlak terhadap diri sendiri. Seorang pelajar, kita ini pelajar, ulun juga pelajar, walaupun ulun berdiri di sini, tapi ulun juga masih pelajar, karena kita sama-sama belajar. Bukan berarti ulun yang berdiri di sini, ulun yang pintar, ada, sama kita pada belajar. Seorang pelajar itu tidak dibenarkan jikalau dia mempunyai kelebihan untuk menyombongkan dirinya. Misal kita SD, sebelum sanawiyah kan sekolah SD atau madrasah, 6 tahun berturut-turut kita sekolah peringkat 1. Masuk ke sanawiyah kelas 7 peringkat 1, kelas 8 peringkat 1, kelas 9 peringkat 1. Laluan ada timbul di hati, aku kang dah mintarnya di sini. Aku kang dah kalah nih kamu. Aku nang mintarnya di sekolahan nih. Kenapa? Karena terbukti aku peringkat 1 terus. Aku nang unggul. Nah, itu tidak dibenarkan kita menyombongkan akan diri kita, walaupun kita mempunyai kelebihan. Walaupun kelebihan kita punyai, akan tetapi tidak boleh kita sombongkan. Kemudian juga seorang pelajar itu tidak dibenarkan akan ujub. Apa itu ujub? Bangga terhadap diri sendiri. Bangga terhadap diri sendiri. Misal di kelas ini nang pambungasnya aku bang, nang pamayunya aku bang. Sekali ku cangangi bilian tuh langsung ngandak. Woi, ya, Pak sekali cangang aja, sekali ku kejipi mata aja, kelapak bang bilian tuh. Oh, baik. Bahkan ya, tahu lah ya. Hanya malam ya kan, langsung manjat di WA aja. Wah, kisahnya nih. Pada aku di pembungasnya ya. Nah itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan bagi seorang pelajar, walaupun bukan pelajar juga tetap tidak dibenarkan. Karena apa? Karena itu merupakan suatu sifat yang tercela, sifat yang tidak baik, sifat yang berada di dalam hati kita, yang wajib hukumnya untuk dihilangkan.
merasa bangga diri, menyombongkan diri dengan kelebihan yang ada. Kemudian di antaranya lagi, kita dilarang untuk mencuri, mencuntan, mengambil kepunyaan orang lain tanpa izin, mengambil ampun kawan ada bepada, duit kawan ada di dalam tas, tahu duit kawan ini genang, tahu duit kawan ini banyak, kawan keluar pada kelas, masuk ke dalam kelas, cap mengambil duit kawan. Walaupun orang kada melihat, tetapi Allah maha melihat. Tapi Allah maha melihat. Walaupun sekulahan ini kada melihat, tapi Allah maha tahu. Nah, jikalau kainanya pian-pian ini hendak menjadi orang yang besar, misal ada di antara buan pian ini cita-citanya kayaknya hendak jadi pembakal. Ya, jadi presiden. Atau jadi presiden lah kalian. Ganti Jokowi. Hendak menjadi orang besar di kemudian hari, maka dari sekarang, dari wayah ini, jangan membuat kelakuan yang dapat mencemarkan nama baikmu. Contoh diantaranya itu mencuri. Nantinya jikalau kamu ingin menjadi orang besar di kemudian hari, musuhmu tahu bahwasanya engkau pernah mencuri, itu merupakan suatu kelemahanmu di kemudian hari. Nih, pencuri jangan didukung. Nih, maling di sekolahan lagi dahulu, jangan percaya awaninya. Kayaknya jadi pemimpin bisa korupsi, sakit rakyat, sengsara rakyat. Itu bisa menjadi kelemahan bagi diri kita. Jikalau kita ingin menjadi orang besar di kemudian hari, tetapi di saat muda kita melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itulah dikatakan di dalam syair Arab, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Mau tidak mau kita akan menjadi pemimpin, terutama hendak lebih bini. Pemimpin rumah tangga belum bini. Bagi perempuan, al-ummu hiya madrasatul ula li auladiha. Perempuan dunia ini madrasah pertama bagi anak-anaknya Kaina. Anak itu baik kadanya tergantung mamanya dulu, bukan abahnya dulu. Mama madrasah pertama, mama sekolahan pertama yang melajari anaknya. Sebelum tika, sebelum SD, sebelum sanawiyah, mama berdahulu yang melajari, terutama melajari agama. Makanya banyak kisah-kisah orang besar-besar, orang-orang yang jadi ulama dahulu dididik dengan ibunya yang baik. Contoh imam kita, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu dididik dari seorang ibu yang luar biasa. Contoh yang paling gamblang ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didikan siapa? 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Kemudian siapa yang mendidik? Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Itulah perempuan madrasatul ula li auladiha, madrasah yang paling pertama untuk anak-anaknya nanti. Makanya bagi perempuan baik-baik dalam berkelakuan. Jangan hendak pacaran dulu. Haina. Memang pian sesuatu yang haram tuh melegatkan. Tahan semalaman kada guring becitan tahan. Cinta. Mambucin jurang wahine. Sama lamanan tahan. Amun tahajud amun kada. Tahajud amun tado kawa. Lawa guys. Apa-apa tadi kita berangai menakuni udah makan aja kaja sama mancit. Lamanan tahan kaina. Kada ka sekolahan kada ka sekolah pada garing. Ada tahu malam gidang. Pada kaina Bu ulun izin, Pak ulun izin. Sakit kepala, garing, merip dingin. Cuman alasan. Padahal malam pecitan. Tidak diperbolehkan. Lah sesuatu memang sesuatu yang haram itu kadang terasa lezat, terasa nikmat. Terasa lezat dan nikmat. Nah, tetapi yang lebih indah itu ketika pacaran sesudah kawin. Ya kalau itu mantap tuh. Kalau sebelum menikah itu masih dalam keadaan haram. Kalau sudah menikah silakan.
Hadirin para siswa dan siswi yang berbahagia. Itu poin yang pertama. Jadi adab terhadap dirinya. Jikalau engkau ingin menjadi orang besar di kemudian hari, janganlah engkau membuat sesuatu perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang tercela. Ini mulai ini tanamkan di dalam diri kita, jangan lagi perbuat perbuatan yang tercela, karena akan menjadi suatu titik kelemahan bagimu di kemudian hari. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, adab akhlak terhadap gurunya. Nah, kita di sekolahan pasti ada guru, murid dan guru, siswa dan guru, siswi dan guru. Bagaimana akhlak kita terhadap guru-guru kita? Di antaranya, bila guru itu sedang memberikan pelajaran, dengarkan. Walaupun seorang sudah tahu, walaupun seorang sudah mengetahui, tetap dengarkan, tetap simak, tetap perhatian, karena itu merupakan suatu akhlak yang baik terhadap gurunya. Amun pian walaupun pintar, tetapi kedua perhatian awan bapak, bila bapak menceritakan guring, bapak menceritakan betawakan, bapak menceritakan mengatik telinga kawan, nah itu akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela tidak boleh untuk dilakukan. Nanti pian, kalau pian hendak jadi guru, kayak itu juga kayak pian. Kayak apa pian sikap awan guru pian, kayak itu kayak pian beli jadi guru. Siswa pian, siswi pian, kayak itu tuh juga kayak. Makanya mulai dari sekarang berakhlak yang baik terhadap guru. Guru datang berdiri. Lihat film Upin Ipin tuh pian. Lihat film Upin Ipin tuh berdiri katanya. Nah, berdiri lah. Bila guru datang, selamat pagi cikgu. Nah itu tuh akhlak tuh baik tuh untuk ditiru. Bila guru datang, berdiri untuk apa? Penghormatan kepada guru, ta'zim terhadap guru. Al-Imam Haddad seorang ulama tarim, beliau mempunyai murid Al-Habib Zain. Al-Habib Zain ini 40 tahun lamanya belajar mengaji pada Imam Haddad. Kada suah tadahulu guru masuk ke kelas pada sidin. Artinya sidin sudah standby sebelum guru datang ke kelas. Itu nang baik, itu akhlak murid terhadap guru, itu nang set terhadap guru. Jangan guru masuk hajar masuk. Kita awisi kan dulu atau belanja, habiskan dulu apa-apa yang udur-udur, habiskan dulu. Jadi bila sudah ketika dimulai pelajaran, guru datang sudah standby di dalam kelas. Nah, sudah standby di dalam kelas. Makanya itu kan Habib Zain itu murid kesayangan daripada Imam Haddad. Karena apa? 40 tahun sidin mengaji kepada Imam Haddad, kada suah tadi Imam Haddad datang daripada sidin. Pasti sidin sudah standby di dalam kelas. Nah, sudah menunggui guru. Jangan guru nang menunggui. Jangan bapak ungut-ungut bapak. Manaan siswanya di Jakadadaan. Nah, lah. Biasakan menunggu, bukan ditunggu guru. Menunggu guru itu lebih baik daripada ditunggu guru. Kemudian jikalau bapak itu memerintah sesuatu, asalkan itu baik, ayo aja bapak hari ini kita bebersih, turuti, taati perintah guru. Salah satu mendapatkan ilmu yang bermanfaat diantaranya ialah taat awan guru, menuruti inggih pun apa nangjar guru. Ini kadang inggih pun jer pacar warna, lah inggih pun awan guru. Siapa? Kemudian jangan bolos. Nah ini penting nih, jangan bolos. Anak harus Bulik bedulu mah bolos. Misal biniannya kelas 7, lagiannya kelas 8. Begitan tadi
anak tulang sekolah kayaknya aja kita ketemuan di muka sana bila tadahulu ulun awas sapian ya kalau putusi ya. Maka jam keluar nih beda antara kelas 7 dan kelas 8. Tak senang melihat nang biniannya keluar deh begeges sama lakian ini ombulus sam. Nah as depan puen gini sekolahan karuang bika nah. Dapat buku merah. Nah, hanya itu dilarang lah dalam sekolah untuk membolos atau bulik beduh tanpa alasan. Nah, misalnya bapak deh, kalau memang ada keperluan yang memang mendesak tidak boleh tidak. Pada jujur, Pak, Bu, ini ulun ada keperluan yang mendesak nih. Keluarga mati. Misal. Nah, itu bapak deh. Intinya jangan membolos. Itu diantara akhlak seorang pelajar terhadap gurunya. Jadi simak perkataan guru, dengarkan apa nangjar guru, turuti apa perintah guru, kemudian tunggui guru di dalam kelas, jangan guru nunggu dulu nunggui. Kemudian jangan sekali membolos atau guling berdahulu. Para siswa dan siswi yang berbahagia, kemudian poin yang terakhir, poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu seorang pelajar bagaimana akhlaknya terhadap temannya. Bagaimana akhlak seorang pelajar terhadap temannya. Kawan di sekolahan sakalas kada tapi dapat, tapi intang seorang nang dapat. Ditawaakan, dibully kawan habis-habisan. Oh my god nih jangan dapat terus aurika meter tentang diri. Nah itu tuh dilarang lah pembulian di dalam sekolah. Hati-hati ini bisa menjatuhkan mental. Dong artinya jatuh mentalnya. Semangatinya walaupun yang ada dapat berikan support, berikan semangat. Ayo kamu asalkan belajar, bantu. Bismillah, kamu bisa. Ayo betul nak karas aja dititiki hujan belubang, apalagi utak manusia. Berikan support, berikan semangat. Jangan udah ada dapat dibully bisa-bisa nak ulang. Kamu nih paling gede pintar di sekolahan. Maka berdepan lah pulang, kutunjuk kamu apa? Kamu nih orangnya aja. Lah dilarang tuh pembulian lah. Haram. Cukup di medsos. Jangan lah, jangan. Membuli kawan tuh ada bully lah. Kita menjatuhkan mentalnya nantinya. Karena gangguan mentalnya. Gila. Kemudian bila kita sedang belajar sama-sama jangan hendak menggayai kawan. Artinya sama-sama menyimak apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh guru, dengarkan. Jangan mati telinga kawan. Ya, kartas lah di pulon. Biasanya yang di belakang yang gaya itu sama yang di muka rapi. Biasanya ya Allah alam. Nah itulah. Jadi tidak diperbolehkan bagi seorang siswa itu membuli temannya. Kawannya kali dapat, bismillah, berikan semangat. Akan kayak kisah Ibnu Hajar, Ibnu anak Hajar betu, anak betu. Seorang ulama bergelar anak betu. Sidin belajar tuh kada suah dapat sampai akhirnya Sidin itu buka ke hutan. Sampai ke hutan ada gua, masuk ke dalam gua. Kemudian Sidin melihat bahwasanya di gua itu ada titisan air. Titis demi titis air sampai akhirnya batu nang dititisi air itu berlubang. Banyu nang lama tuh aja. Kawang lubangin bentuk nih ngesamin nih berlubang. Itu tuh karas aja Sidin kawang apalagi utak pun nang kada tapi karas. Bisa. Nah, jadi kalau kita memang terus belajar, terus mengulang pelajaran, insya Allah ada aja dapatnya. Amun sudah kada dapat, tambah ulang. Kada mau belajar, makinnya, kada dapat. Nah, oleh karena itulah rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh, ya kan?
Kalau dia nih berjemur di pagi hari sehat. Untangan tuh naong aja. Iya nyebain gimana Pak? Nah, jadi ada 3 poin yang telah disampaikan tadi. Pertama, akhlak terhadap dirinya sendiri. Kedua, akhlak terhadap gurunya. Ketiga, akhlak terhadap temannya. Jadi sekali lagi diberitahukan bahwasanya tidak diperbolehkan kita untuk membuli atau menghina orang lain. Temankah orang lain kah? Tidak diperbolehkan. Kita ini sama-sama makhluk Allah Ta'ala, walaupun berbeda-beda muka, tapi nang ada nang kada bungas atau nang bungas, ada nang hirang, ada nang putih. Hirangnya ikam, hirang pada aspal ya. Oh, wah. Ingat, di atas langit mati ada langit. Ya. Mungkin ada aja lagi nang hirang padainya di menyorai kada tahu. Amun merasa putih ada aja lagi orang nang putih padainya. Mungkin nyorai kada tahu. Nah, jadi intinya apa? Intinya saling kasih mengasihi terhadap teman, saling harga menghargai terhadap teman. Ada ampun kawan jangan dicuntan. Bila hendak bepada kawan, biasakan minta izin dengan teman. Lah, kalau ingin mengambil ampun teman, biasakan bepada. Karena nanti bisa dianggap menjadi pencuri atau mencolok. Orang yang maling itu pian inya mulai dari yang kecil. Ada mau orang yang genal-genal mencuri duit 1 miliar, 2 miliar, tikus berdasi. Itu mulai dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil maka lalu menjadi besar. Kalilan, fasara jabalan. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi ya tinggi kan jadinya. Sedikit demi sedikit ya. Makanya biasakanlah perbuatan yang baik, biasakanlah berakhlak yang baik. Jangan dibiasakan akhlak yang tidak baik atau akhlak yang jelek. Apalagi menyembeti kawan, itu termasuk akhlak yang tidak baik. Menyambet, ya pokoknya kada baik lah. Itu kaina kembali kepada diri seorang. Suatu saat nanti bisa kembali kepada diri seorang. Maka jangan sangkal, jangan betakun kemana. Kenapa? Aku kada pintar di kemudian hari karena dahulu pernah menyebut kawan kada pintar. Jangan harap kaina betakun karena siapa. Sadari diri. Kenapa kaina kada pintar? Bisa jadi di saat muda, di saat sekolah engkau sering mengatakan temanmu tidak pintar. Nah, oleh karena itulah hendaknya bagi para pelajar mengutamakan akan akhlak lebih dahulu. Akhlak dan ilmu. Ilmu dan akhlak. Ilmu kita pelajari, akhlak kita amalkan di setiap hari. Mungkin hanya itu yang dapat ulun sampaikan di pertemuan pagi hari ini ya, dalam keadaan yang cukup panas ya bagi teman-teman. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.